Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Alhamdulillah. Aki sudah dibuka perban mata sebelah kanan setelah dioperasi katarak 2 minggu lamanya. Tadi oleh Dokter Joni ya di Salamun, sudah buka aja Pak Rukman. Padahal kemarin waktu akti tadabur alam ke Pangandaran masih pakai perban itu, alhamdulillah. Sehingga 2 minggu Aki tidak membuat video. Adapun video-video yang dikirim itu adalah buatan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih berkat doa kita semua. Yang kedua, Aki akan mencerita tentang tadabur alam ini ya. Karena tadabur alam ini ternyata ada sesuatu yang harus kita imani, yaitu iman terhadap kejadian-kejadian gaib. Tapi sebelum itu Aki ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Tonton, Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran. Yang kedua kepada Pak Dudung, Kepala Bidang KB di DP3 AKB, dan semuanya saja, juga Pak Heri dan lain sebagainya yang telah membantu dan memfasilitasi Aki. Aki ingin cerita begini. Pada saat tsunami kejadian itu kan Aki masih kepala KBPM, Kepala Dinas KB dan Pemberdayaan Masyarakat. Disatukan itu ya. Jadi Aki punya kewajiban PM, Pemberdayaan Masyarakat. Saat hari Minggunya itu di Pangandaran sedang dilaksanakan latihan para kepala desa tentang pemberdayaan masyarakat, terutama tentang PNPM. Ya, itu kan PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang duitnya sekarang jadi dana desa itu. Itu Pak siapa? Pak Kanwilnya DPMD, Kepala Dinasnya Provinsi, memerintahkan atau meminta tolong ke Aki supaya dibuka oleh Aki malam harinya. Begitu malam Senin. Tapi kemudian ada telepon, Ki, tidak jadi malam Senin itu. Senin pagi saja, katanya. Itu sudah diundur-undur begitu. Itu kurang lebih ya 170 ya kepala desanya atau berapa. Karena itu ada 2 angkatan kalau tidak salah, di paralel atas bawah gitu. Kemudian Aki pagi-pagi dari Ciwidey, begitu datang ke Pangandaran, ke Ciamis, Aki langsung telepon ke Kepala Bidang PM, Pemberdayaan Masyarakat, Pak Darmana ya, dan Kepala Seksinya supaya kita sama-sama berangkat ke Pangandaran. Pak, tidak jadi oleh Bapak pembukaan itu karena padatnya acara sehingga sudah dibuka oleh Pak Gultom. Pak Gultom itu Kepala Bidang di BPMD Jawa Barat. Oh sudah kalau gitu, cuman Bapak nanti sore mulai jam 2 sampai malam Bapak harus ngajar di sana. Jam 2 sampai jam 6 Bapak ngajar di kelas A dan malamnya Bapak ngajar di kelas B. Begitulah kira-kira seperti itu. Oke lah, sudah siap-siap. Tiba-tiba jam 12, ujung-ujung jam 12 ajudan telepon. Pak Rukman katanya, kata Bapak, kata Pak Bupati maksudnya, Bapak harus rapat jam 2 di Manjabal. Manjabal itu kan rumah makan. Dan tidak boleh diwakilkan. Waduh, neg tuh Aki, gimana ini ngajar ke Pangandaran begitu. Tapi akhirnya Aki telepon ke Pangandaran, ke Pak Gultom, bagaimana ini saya ada rapat dengan Pak Bupati. Apakah diganti oleh Kabit ngajarnya? Oh enggak, katanya.
Bapak saja. Sudah kalau begitu disatukan aja nanti malam 2 kelas. Pokoknya Bapak dari mulai setelah makan malam langsung bablas angine begitu. Ya syukurlah. Nah, ternyata kalau kata Pak Pristi mah nyata rapat yang diundang oleh Pak Bupati itu tidak penting-penting amat. Apa itu rapatnya? Makan bersama. Makan bersama di Manjabal. Beberapa kepala dinas diundang, Pak Sekda, termasuk ya Bawasda dan lain sebagainya. Itu ya, ada beberapa tokoh masyarakat. Hanya untuk makan. Tahu-tahu gitu, Pak, saya itu kan harus ngajar lah. Udah aja nggak apa-apa, ngajar nanti aja. Jadi begitu jam 2:30 itu udah selesai pertemuan dengan Pak Bupati itu. Kemudian Aki, karena hari itu adalah hari Senin, biasanya ada jadwal bulu tangkis. Kalau lagi muda kan masih bulu tangkis. Sedang bulu tangkis, tiba-tiba ada telepon dari anak Aki di Kalimantan. Bapak di mana? Kenapa? Itu katanya ada tsunami di Pangandaran. Itu, begitu genjlong. Kaget ya mulainya, tapi begitu kita telepon hanya 1 kring 2 kring itu yang bisa bertemu atau biasa kontak ke orang Pangandaran. Setelah itu blank, telepon tidak jalan. Subhanallah ya. Aki jadi wah gembur cari informasi dan lain sebagainya. Ada orang Pangandaran, alhamdulillah Pak Dudung malah itu katanya sedang di kantor kita. Itu gitu ya. Dan demikian. Nah diperintahkan aja oleh Pak Bupati waktu itu kita nanti pokoknya jam 5:30 berangkat semua konvoy ke sana ke Pangandaran. Kan kejadian jam 2 Pak Bupati siap-siap jam 5 kita berangkat konvoy berapa puluh mobil. Nggak tahu lah kalau berapa puluhnya, pokoknya Aki termasuk di konvoy itu ya. Ngeong lewat Kali Pucang sampai ke Babakan, dari sana dishub pulang ke sini. Dan polisi katanya banjir naik lagi. Kita kan balik kanan, kami lari. Yang lucu, si foridernya Pak Bupati itu kalau Pak Bupati beloknya ke Karangmini. Kalau ini si ajudan yang pengawal itu yang di depan bablas ke Kali Pucang sampai dia sadar-sadar setelah di Padaherang bahwa Pak Bupati rombongannya tidak mengikuti fatwa. Itulah ya kejadian alam. Nah, Aki juga balik lagi berposkolah di Kali Pucang di rumahnya Pak Budi. Pak Budi itu salah satu petugas lapangan juga waktu itu. Nah dari situ tunyu tanya ke sana ke sini, ada yang mengatakan bahwa telepon Pak Gultom. Ternyata Pak Gultom CS itu pengajar-pengajar dari DPMD provinsi itu sudah ada di Rumah Sakit Banjar. Di Rumah Sakit Banjar. Itulah kawan-kawan sekalian, jadi benar-benar kejadian alam itu. Jadi Aki comeback lagi. Tanya waktu itu Bu Tati sudah, katanya kami sudah lari ke Banjarsari dan lain sebagainya. Begitu datang ke Banjar, Aki melihat beberapa yang menangis semua ya berpelukan dengan Aki, baik laki-laki perempuan waktu itu ya. Karena itu ibu-ibu itu yang kena tsunami itu, dia itu karena pelajaran Aki tidak ada, maka dia ke pantai. Lagi makan air kelapa, begitulah jajan-jajan, terjadilah tsunami. Katanya dia itu terseret arus dan terkena kepada pohon kelapa. Cuman kan sebentar tuh, soalnya dia diangkut kembali oleh truk-truk itu, dinaikkan, pokoknya sudah tidak peduli lagi, dipegang, didorong, pokoknya pasrah lah begitu ibu-ibu itu. Dan terjadilah kejadian-kejadian yang ada di situ. Oleh Aki, karena itu kan pasiennya itu banyak sekali. Ya Aki akhirnya minta supaya mereka diangkut ke Ciamis dan ditempatkan di hotel Budi Family. Karena sudah 9 menit, jadi ini ceritanya begitu. Yang penting Aki alhamdulillah syariatnya diselamatkan oleh Pak Bupati. Sebetulnya Aki diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Aki ke sana pasti ngajar. Kalau ngajar pasti orang berkerumun di satu tempat itu, yang kena itu pasti. Dan ini pun juga karena sebagian sedang menghafal, sebagian ke pantai, kan ada yang pada bawa
kepala desa itu ada yang pada bawa motor, semua hanyut itu. Komputer dan lain sebagainya. Baru besoknya itu Pak Gultom nelpon bahwa uang kurang lebih 400 juta katanya ada di ruangan itu. Aki minta supaya kalau tidak salah Pak siapa ya itu, Pak Dedi Rahmat ya yang sekarang jadi kepala Satpol PP, supaya minta ke panitia untuk ke sana. Akhirnya panitia karena dibilang suruhan Pak Rukman, alhamdulillah uang 400 juta itu selamat. Itu sekelumit tadabur alam dari Aki. Besok kita sambung lagi ya. Banyak yang lucu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.